Kekarane wong akrami tutu bondo tutu rupa namung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang kali gampang yen angel angel ka langkung tan kena tinumbas arta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kalian nonton, apa kabar? Salam Rahayu. Kembali lagi dengan Danyang Tanah Jawa ada di Lapondelo. Selalu gitu. Oke, teman-teman, saya nggak sendiri. Saya ditemani dengan Mas Wiro. Oke, dari mana? Saya dari sini-sini aja. Malang-malang aja ya. Malang-malang aja. Nah, Mas Wiro ini punya salah satu channel. Ya, namanya apa, Mas? Zatos. Makan-makan. Bahasnya apa itu? Makan-makan. Warung-warung gitu ya, Mas. Ya, benar. Oke. Food blogger lah ya bisa dibilang. Oke. Teman-teman kalau pengen tahu Zatos seperti apa, silakan mampir ke Zatos channel. Oke, di sini juga saya didampingi oleh Ki Eko yang seperti biasa ya, dan yang Tanah Jawa ada di Lapondelo yang dimana identik dengan Ki Eko-nya ya sebagai narasumber. Nah, sebelum itu kita bicara lebih dalam, Mas. Ada pertanyaan gimana nggak tentang ngomong apa sih? Apa tadi? Iya. Teman-teman, dulu malam ini kita akan membahas gimana, Mas? Silakan. Sebelum membahas, penasaran ini. Ini yang tadi belum kesebut nih. Ini saya mau tanya Blangkon nih. Ya kok, ini Blangkon apa sih? Kalau buat orang teman-teman di Lapondelo ya, nggak tahu. itu Solo Surakarta. Solo Surakarta. Cirinya ini enggak mendul. Oh, ini mendul. Kalau mendul gini Jogja. Jogja. Bedanya di belakang. Kalau yang dipakai Eko-nya? Sama. Oh sama. Waduh sama. Boleh tak pakai nggak ini? Wah. Makan dulu, boleh kan? Masuk. Tapi nggak bikin pusing kan ini, Mas? Enggak ya? Bismillah ya. Siapa tahu nanti bikin pusing pulang. Oke, bentar guys. Guys sampai kayak itu terus sebelahnya. Kayaknya ini apa cocok deh konten-konten kayak gini, Mas. Oke, kita kembali ke topik ya. Sebenarnya kita mau bahas apa sih malam ini? Gini. Pengen bahas, saya pengen tahu sih ini ilmu lintrik, Mas. Kita mau bahas lintrik malam ini ya? Ya, ilmu lintrik. Apa sih ilmu lintrik gitu? Sebatas yang saya tahu sih bikin orang suka sama kita dengan paksaan ilmu-ilmu gaib ya. Betul. Daripada kita nanti salah menilai, salah informasi, kita langsung aja ke pakarnya ke Ki Eko. Gimana Ki? Tentang lintrik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu lintrik itu bagian dari sebuah ilmu pengasihan. Di payung besarnya adalah pengasihan
yang mana penetrasinya ke arah psikis. Lebih menyerang ke psikis ya. Ya, jadi gangguan itu kan ada dua ya, Hmm. fisik sama psikis. Kalau kita membicarakan santet, teluh, tenung, dan jengges itu arahnya fisik, sakit. Tapi kalau lintrik, nah ini masuk ke ranah psikisnya yang diserang. Nah, payung besarnya pengasihan. Nanti pengasihan ini dibagi menjadi beberapa. Contohnya ada dibagi apa? Lintrik, ada pelet, ada mahabbah. Nah, bagaimana membedakannya? Membedakannya satu dengan ritualnya. Pembedanya dari ritual, kemudian dari bacaan atau rapalannya, bisa juga dari piranti yang digunakan. Piranti. Kalau kita membicarakan lintrik, lintrik ini piranti yang umum itu adalah kartu, pakai kartu. Biasanya ilmu ini sejarahnya dulu dipakai oleh wanita-wanita penghibur ketika belum mendapatkan pelanggan, mereka seringkali menggunakan kartu. Nah, kartu ini kemudian semacam menjadi sebuah ritual untuk mendapatkan seseorang atau pelanggan. Nah, supaya mendapatkan pelanggannya. Pada perkembangannya pada masa sekarang, ilmu lintrik ini tidak digunakan untuk mencari pelanggan, tapi digunakan untuk mendapatkan orang yang dicintainya. Jadi wanita penghibur atau mantan wanita penghibur, jadi membuka jasa untuk membantu seseorang menggunakan ilmu lintrik untuk mendapatkan siapa yang dicintainya. Itu pada perkembangannya. Nah, bagaimana membedakannya? Mana yang lintrik, mana yang mahabbah, mana yang pelet? Nah, itu tadi identiknya. Kalau lintrik itu efeknya sangat keras sampai orang itu benar-benar linglung seperti menggila. Kemudian kalau pelet itu pirantinya bisa menggunakan pusaka, bisa menggunakan rapalan atau doa Jawa. Contohnya kalau pusaka Itu yang pelet ya? Ini Lintrik. ini pelet. Oh, pelet. Pelet ada contohnya, umpamanya semar kuning, Semar kuning. ada semar mesem. Ini semar kuning ini. Iya. Ada jaran goyang, ada sabuk mangit dan lain-lain. Semar kuning yang digunakan. Itu piranti-piranti yang dan itu doa atau rapalan Jawa yang digunakan untuk ilmu pelet. Biasanya efeknya tidak cepat tapi panjang. Tapi kalau lintrik itu cepat kemudian dalam. Kalau mahabbah itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat Islami. Oh, bisa juga ya. Ya, seperti surat Yusuf yang artinya aku bermimpi melihat gunung-gunung sujud di hadapanku. Pada ayat ini itu dibaca berkali-kali, dirituali atau ditirakati, dimaksudkan untuk mendapatkan seseorang yang dicintainya. Biasanya ini beberapa oknum di pondok pesantren biasanya menggunakan ini. Oh, malah justru pondok pesantren ya? Iya. Kebanyakan. Ya, kalau umpamanya orang pondok menggunakan pelet atau lintrik kan sangat tidak etis. Iya, jadi pasti mereka akan mendekati sesuatu yang halal walaupun tidak sepenuhnya dikatakan halal ya, ini kan sudah keluar dari syariat, dari tuntunan. Itu ya. Oknum ya. Walaupun itu pakai istilahnya ayat kursi ya, ya ayat dari Al-Qur'an. Al-Qur'an surat Yusuf. Tetap saja dikatakan tidak diterima sebagai ibadah atau tidak bisa dikatakan halal. Kenapa? Karena ibadah itu syaratnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu 3. 1 niat, 2 sesuai tuntunan atau syariat, 3 ikhlas. Hilang salah satu maka tidak sah. Niatnya benar, tuntunannya benar, enggak ikhlas, sia-sia. Tuntunannya benar sesuai syariat, terus dia ikhlas. Tapi di awal tidak niat. Tetap cuma ya.
tidak Oke. sah. Oke, dari penjelasan Ki Eko ini, kira-kira ciri lebih mendetail orang yang kena pelet ini seperti apa sih? Ya kita membicarakan orang yang kena pelet dengan orang yang kena lintrik itu hampir sama, cuma lebih parah yang kena lintrik. Jadi kalau kena pengasihan ya, jenis pengasihan ini biasanya emosinya tidak stabil, Tidak stabil. kadang sedih tapi tidak tahu yang disedih apa, kemudian seperti marah tapi nggak tahu sumber marahnya apa, bingung, kemudian tidak suka berkumpul dengan orang, Tidak suka berkumpul dengan orang. suka menyendiri ya, Nah, kemudian fokusnya hanya terpaku pada satu titik, satu yaitu sosok orang tuh. orang yang disukainya itu. Tidak ada waktu lebih dari 10 menit saja yang pikirannya itu tidak menjurus ke situ. Bisa ke dia aja gitu Ya, ya. Dipaksakan seperti ke Ya semacam orang apa ya, kejeron lah, ambiar. Ambiar. sobat ambiar. Ambiar. Sudah almarhum. Oke. Ambiar. Ki, untuk mengantisipasi kayak gini Ki, nah, teman-teman juga pasti pengen tahu kan ya, harus sebelum itu aku pengen tahu nih lebih lanjut Ki. Kadang-kadang orang juga susah membedakan aku ini kena lintik atau bukan sih. Nah, itu kebanyakan di masyarakat sekitar nih ya, masyarakat luas. Jadi orang itu lebih bingung, nggak ngerti apa yang dibingungin, terus terfokus sama dia aja. Aku ini nggak lintik apa bukan sih gitu loh. Itu gimana caranya? Kalau pelet itu dia suka dengan seseorang tapi dia masih mengalami masa sadar. Oh, kalau pelet. Jadi dia bisa masih komunikasi, tidak ngomong ya enak, cuma dia akan cerita, aku kok seneng banget ya dengan orang itu, gak bisa lepas itu. Tapi dia masih enak diajak komunikasi. Kalau lintrik itu dia cenderung menyendiri, tertutup. Itu sudah dipastikan. Jadi semacam kalau lintrik itu memang digarap orangnya, kalau pelet itu diikat. Gitu. Dan pelet itu macam-macam pirantinya. Ada yang menggunakan fotonya ditanam di pantai selatan. Ada beberapa kasus yang saya tangani seperti itu. Ada yang menggunakan fotonya ditali, jadi dijadikan buhul sihir untuk pelet itu. Tapi kalau lintrik itu lebih keras karena menggunakan kartu, dan ilmunya memang asalnya dari wanita pekibul. Kalau yang rambut itu Ki, rambut itu termasuk yang mana? Kan kadang kalau di sinetron azab-azab yang di stasiun TV nasional itu kan ada yang katanya ada yang ngambil rambut, Ya, foto. itu bagian dari persyarat saja. Baik pelet ataupun lintrik bisa saja menggunakan itu, karena hanya untuk mempermudah menyerang target. Kalau dia bisa menyerahkan rambutnya atau kukunya atau bagian dari pakaiannya, bisa juga menggunakan nama ibunya. Oh, sampai seperti itu ya? Jauh itu ya. Nama Nah, ibunya. kalau gini Ki, saya tahu nama ibunya, ya, saya tahu foto-fotonya, tapi dia nggak tahu saya. Anggaplah ini artis. Saya dapat foto dari Instagram. Nah. Google siapa sih nggak tahu. Banyak foto. Bisa kan kayak gitu Ki? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Artinya lebih tahu face to face sama orangnya gitu. Ya. Jadi Lebih mengenal. istilahnya, walaupun orang itu menggunakan sumber daya gaib halus, tetap orang itu pasti harus ada usaha kasarnya. Usaha kasarnya ya, satu dia kenal, terus dia ada usaha untuk mendekati. Tidak mungkin dia kemudian ngelintrik atau melet seseorang tapi dia nggak kenal. Dia dari mana akan mencintai gitu. Paling efeknya nanti hanya semacam menjadi semacam kayak santet, dia tuh ya menjadi linglung tapi nggak tahu yang disukai apa. Ya itu tadi cuma sekedar bingung, sedih, marah dan lain-lain, tapi nggak tahu fokus titiknya itu kemana. Oke. Mas Wiro ada tambahin? Apa ya? Jadi memang kalau masalah lintrik ini saya pernah Mas. Ya kita sharing masa lalu saya. Curhat coy.
Saya pernah keingetan gitu Mas. Heeh. Sampai saya pikir ini apa saya diguna-guna, apa saya bener-bener baper beneran. Ya, ini yang barusan tak bahas tuh ya. Iya. Jadi memang fenomena lendir ini banyak sekali terjadi di masyarakat ya, otomatis akhir-akhir ini. Cuma kita tidak bisa langsung mendiagnosa bahwa itu kena listrik. Dilihat dulu dari ciri-ciri sakitnya. Apakah dia masuk dalam beberapa ciri itu tadi? Suka bingung, suka sedih, suka marah tanpa sebab, menyendiri, fokusnya tertitik pada satu, kemudian dijak komunikasi sudah sulit untuk nyambung. Itu. Nah, kalau mamanya hanya sekedar suka gitu, bisa jadi memang itu rasa suka yang terlalu dalam. Nah, dari setiap remaja mestinya biasanya fenomena itu ya memang terjadi, mencintai tapi tidak dapat memiliki. Nah, tapi pada remaja-remaja tertentu dia tidak akan menyerah menggunakan sumber daya gaib berupa pengasihan ini. Cinta ditolak, dukun bertindak. Anak zaman now ya. Dari dulu kali ya. Dari dulu ya. Oke, Ki. Dari piranti khususnya sendiri, ini contoh kayak pelet ya. Listrik. Itu kan kayak kartu nih. Nah, ada nggak yang bisa menggunakan apa ya selain dari itu? Maksudnya Ya, untuk listriknya itu Mas. Betul. Dan contoh misal apa ya? Kalau yang kita tahu ya, saya tahu menggunakan pasir makam. Bisa contoh ya. Itu bisa nggak kayak gitu gitu? Bisa. Cuma itu nanti masuk ranahnya pelet. Oh, masuk ranah pelet. Ya. Yang kita bicarakan ini adalah lintrik yaitu lintrik kartu itu. Oh, jadi lintrik itu memang medianya dari kartu. Ya, identiknya kartu. Kalau menggunakan piranti-piranti lain itu identiknya ke pelet. Ini salah satu contoh pelet yang banyak sekarang beredar itu menggunakan namanya ini menggunakan bulu perindu. Oh, ini bulu perindu ini. Nah, ini bulu perindu. Ini banyak sekali beredar, terutama di luar Jawa. Ini sih. Nah, di luar Jawa. Berikan apa? Apa Ya? Nah, ini bulu perindu. Nah, konon katanya bulu perindu ini dari Bagong Gendruwo. Bagong. Bener gak sih gitu, Ki? Ya, mitosnya seperti itu. Mitosnya seperti itu. Gini ya? Ya. Oke, mitosnya seperti itu. Tapi Ya. bener nggak dari sudut pandang Ki Eko sendiri ini bener nggak itu? Kalau saya lebih identik tidak. Tidak. Nah, karena saya meneliti sendiri bahwa sebenarnya bulu perindu itu berasal dari sebuah tanaman. Lebih ke tanaman. Ya, tanaman yang memiliki ciri aneh, yaitu kalau tersentuh air itu dia hidup. Oh gitu, lebih ke tanaman sebenarnya. Ya, jadi kalau tersentuh air itu hidup. Nah, membuat bulu perindu itu dianggap aneh. Sebagai contoh ya. Bisa nggak sih syuting? Pakai HP kali ya? Pakai HP aja. Lihat kan gerak kan? Oh iya gerak dia. Oh ini tanaman ini, jenis tanaman ini. Ya. Jadi ketika dia tersentuh oleh air, maka dia akan bergerak-gerak sendiri. Oh iya gerak-gerak ya. Semacam hidup. Bener gerak-gerak. Terus kenapa akhirnya ditarik kalau dari bulunya gendruwo? Ada mitos seperti itu ya Mas Adi ya? Aku logikanya mikir gini, masa iya sih gendruwo ditarik bulunya di maja? Lah kita cari, aduh. Kok gendruwo ya? Ya. Kambing lah. Sugesti itu memperkuat daya daripada ilmu itu. Jadi orang mau percaya dengan disugesti seperti itu, maka akan menambah kekuatan daripada ilmu itu. Oh betul. Sugesti itu tadi ya. Kembali ke sugesti. Tapi kalau kita memang makhluk yang berakal sebagai seorang muslim mungkin ya, kita harus meneliti lebih dalam. Seperti saya
ketika informasi dulu katakan itu bulunya genderuwo gitu. Saya tidak langsung percaya, saya buktikan sendiri. Benar tak ini gitu. Walaupun memang pada dasarnya memang bulu perindu memang digunakan untuk pelet bulu perindu, kadang menggunakan ditambah pakai minyak bintang gitu. Ada macam-macam lah orang-orang menggunakannya itu. Tapi saya meneliti bukan fungsinya, dari asalnya dulu. Dari asalnya saya cari, kemudian saya teliti, kemudian saya menemukan tanaman itu. Kemudian saya coba memang hidup dan reaksi seperti seperti itu. Jadi kita nggak mempermasalahkan itu dalam artian di dunia mistis apapun yang aneh terus digunakan untuk ritual, yaitu menjadi piranti ritual. Karena intinya bukan pirantinya tapi keyakinannya yang justru menarik semua Ki ya. Nah, ibaratnya apapun itu, mamanya kayak semar kuning kayak gini. Tanpa keyakinan manusia ini ya hanya apa itu besi, apa itu namanya logam ya. Logam, ya kan? Dia menjadi hidup, menjadi berfungsi karena diyakini oleh manusia. Karena keyakinan itu sendiri. Kemudian keyakinan itu dihidupkan dengan ritualnya. Gitu. Artinya saya sebagai orang laki saja bisa memikat wanita. Bisa itu. Semar mesem, namanya semar mesem. Ini hanya logam biasa kalau tidak diyakini. Tapi beberapa orang menggunakan ini sebagai piranti untuk mendapatkan seseorang yang dicintai. Jadi intinya itu ya itu tadi, bukan pada pirantinya tapi sugesti orang-orang itu. Sugesti dan keyakinan. Dan ngomongin sugesti dan keyakinan Ki, saya penasaran ya. Bedanya orang yang mudah terkena ilmu lintrik dan tidak. Orang yang mudah terkena ilmu lintrik dan tidak. Yang mudah ini. Yang gampang ya dilihat sekali udah lepek-lepek. Kan ada kalau orang yang sangat mungkin beriman ada tepengnya itu kan lebih kayak susah ya tembus misalnya gitu. Terus ada orang yang kayak mungkin lemah. Apakah ada hal yang seperti itu? Intinya kembali pada diri kita masing-masing. Jadi kalau agama kita melarang kita untuk terlalu membenci, juga terlalu mencintai. Itu akan membunuh dirinya sendiri. Bahkan ada hadis mengatakan seorang itu akan menjadi hamba apa yang dicintainya. Jadi kalau kita mencintai seseorang terlalu dalam, ya kita itu seolah-olah menjadi hambanya dia. Yang setiap hari kita ingat ya cuma dia saja. Kemudian kita juga harus memperbanyak literasi bahwa mencintai itu tidak hanya dilihat dari fisiknya, seperti mau cepat Jawa ya, gegarane wong akram, istilahnya tuntunan orang saling bercinta. Dudu bondo, dudu rupa, bukan harta, bukan fisik, nanging ati pawitane, tapi dari hati mulanya. Luput pisan kena pisan. Jadi sekali keliru maka akan keliru. Yen gampang karyo gampang, jika mudah maka akan dimudahkan. Yen angel kalangkung, jika dibuat sulit maka akan sangat sulit sekali. Tan kena tinumbas arto, tidak bisa dibeli dengan harta, uang. Namanya sampai mencintai wanita, apakah bisa sampai langsung membeli? Tidak semua wanita seperti itu. Benar. Terus hubungan itu dibuat mudah ya bisa mudah, ya kan? Dibuat sulit juga sulit, tergantung dua insan ini. Laki-lakinya manut, tapi mungkin istrinya cerewet gitu, akhirnya ya hidupnya tadi. Istri sak dawa-dawane umur isih dawa angen-angen. Jadi ketika percintaan itu kok
entah itu pacaran, entah itu rumah tangga kok berbelit-belit. Ya karena terlalu banyak angan-angan gitu. Jadi ngomong-ngomong lebih dalam nih Ki, saya pengen penasaran banget apa namanya. Jadi gini Ki, ini ngomongin pelet ya. Jadi gini, ada sebuah kasus ya di mana orang public figure lah ya, kita bahas public figure di mana dikenal namanya, orang tuanya seperti yang tadi kita bahas ya kan. Karena namanya saja orang tuh bisa menyelakai. Ya salah satunya memelet atau nyantet bahkan. Nah, betul nggak sih dari dasar namanya saja orang itu bisa mengirim sesuatu kepada seorang ini? Ya pada dasarnya bisa, tapi hanya tertentu saja. Bisa ya, intinya bisa. Tapi hanya orang tertentu saja, dan insya Allah semoga Allah itu tidak memperbanyak orang yang punya kemampuan seperti ini. Betul. Dasarnya yaitu hadis bahwa mengatakan ada ilmu yang dikatakan namanya itu ain. Ain itu ilmu sihir yang berasal dari mata. Tapi kalau ditelisik dari aksar para sahabat, sihir ain ini tidak didasarkan pada mata, tapi dari hati. Karena ada riwayat orang buta pun bisa mengenakan ain itu. Ain itu bisa mencelakakan atau mengubah seseorang dengan mata batinnya itu. Hanya berdasarkan nama. Dari nama, foto, dan lain-lain. Itu. Gitu, artinya kalau kita sebagai public figure ya kita bahas semua ya, semua tidak terkecuali semua. Kalau misal kita menjadi public figure, harus nggak sih kita menyamarkan nama? Dia tidak suka. Intinya kalau kita memang hidup di dunia ini harus iling lan waspada, banyak berdoa, terus jangan sampai hilang fokus. Iling lan waspada itu dalam sekali maknanya. Kalau kita sudah menjadi public figure, kita diam saja bukan public figure. Ujian itu sangat banyak. Iya. Banyak masyarakat dia tidak kaya, mamanya sama-sama pengusaha, itu bisa saling tikung. Orang berumah tangga bisa saja ditikung, padahal bukan artis. Ya kan fenomena istilah sekarang nikung bojone wong itu banyak sekali kan fenomena seperti itu. Tidak hanya public figure. Maka kita jangan kita gak usah mikir kayak gitu, itu kan artis, kita enggak, jangan seperti itu. Oke, siap Mas Wiro, gimana? Jadi menanggapi yang tadi sih, jadi intinya tadi kita harus bikin benteng sendiri ya, dengan cara kita yang benar ya. Biar terhindar dari hal-hal yang semacam itu. Ya. Semacam itu. Bentengnya ini gimana? Iya. Nah, intinya bangun bentengnya itu loh, itu gimana? Kalau sebagai awam. Betul. Ya kalau kita orang beragama, tentunya kewajiban kita harus dijalankan. 5 waktu. Di samping itu Rasulullah itu kan sudah meninggalkan amalan-amalan untuk membentengi diri. Contoh semacam a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah dari kejahatan yang diciptakan. Bahkan Rasulullah sendiri dalam asbabun nuzulnya surat Al-Falaq dan An-Nas itu kan karena Rasulullah pernah disihir juga. Oh iya, betul. Pernah disihir. Entah itu santet, entah itu pelet, yang jelas Rasulullah pernah, itu padahal seorang nabi. Itu pernah dipenetrasi sihir. Kemudian turunlah 2 surat itu. Asbabun nuzulnya seperti itu. Surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, allazi yuwaswisu fi. Jadi allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam hati-hati manusia. Jadi sihir itu maksudnya ke hati. Minal jinnati wan nas, berasal dari manusia dan jin. Jadi manusia menggunakan daya jin untuk membisikkan di hati ini. Jadi kalau pelet ya hatinya itu terbisiki, harus senang dengan itu.
tidur mimpi dia, terus kemana-mana itu kelihatan dia terus, baca buku semacam dilihat itu semacam dia penari-nari di atas buku, terus kemana-mana itu seperti itu. Intinya kalau hatinya lagi kosong lebih gampang masuk. Iya, Intinya kayak gitu ya. Iya, betul. Hanya kita penuhin kalau seandainya orang Islam dipenuhi dengan ayat-ayat kursi. Dan harus kita pahami itu tadi, sak dawa-dawane umur isi dawa angen-angen. Artinya apa? Angen-angen kita nggak ada batasnya. Ya, betul. Kita harus menyadari ada sesuatu yang tidak harus kita miliki. Legowo itu sangat sulit. Iso ngukur awake dhewe. Ya, legowo itu sangat sulit. Kita senang, cinta, kemudian berkorban banyak, kemudian kita tidak memilikinya. Untuk bisa menerima kondisi seperti itu sangat sulit sekali. Tapi harus diriadoi, harus dilatih. Nah, itu memang kadang-kadang yang saya beberapa teman kalau ngobrol-ngobrol masalah gak usah kita ke arah dukun atau ke mana ya Mas ya. Kadang-kadang saya berpikir orang-orang yang istilahnya sampai ditolak yang berkali-kali gitu loh Mas Hadi. Ya kan sebelum dia itu nembak. Oke, baik. Konco dulu, sorry banget malam ini banyak sekali gangguan. Dari take video pertama sampai dengan terakhir nih, waduh luar biasa. Dalam artian bukan gangguan seperti apa ya. Jadi Mas, mohon maaf ya sebelumnya kita take video pakai HP tuh. Kameranya lagi perbaikan, nggak tahu ini ya, kenapa ini. Mas Giro, ada kesimpulan apa ini dari malam ini penjelasan Mas Giro? Ya, kalau saya sendiri kan udah tahu lintre itu seperti apa. Terus orang yang kena lintre dari semuanya saya sedikit paham lah dari lintre itu. Jadi benar-benar ada kayak kok ya ilmu-ilmu seperti itu yang kita bicarain dari tadi itu ya. Jadi memang penangkalnya memang kita harus lebih mendekatkan diri Betul. pada yang kuasa biar ada benteng, biar kita nggak mudah terserang gitu kayak kok ya. Betul sekali. Ya, mungkin itu aja kesimpulan dari saya. Sebenarnya masih banyak Mas. Masih banyak dari pertanyaan-pertanyaan tentang ya ilmu-ilmu seperti ini. Sebenarnya kita juga masih banyak pertanyaan sih, cuman berhubung ya ini kendala yang seperti ini lah. Jadi ini Mas, pengalaman sedikit aja ya kita bahas. Jadi pengalaman saya setiap kali konten mistis, gangguan yang paling dialami itu di kamera. Lighting kamera, tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba mati, blank dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk penampakan sendiri jarang sekali kita nemuin. Artinya apa? Dari pengalaman pribadi saya dan juga tim, nggak seperti di konten-konten sebelah. Saya nggak mau bahas itu. Nah, maksud saya ngomong gini apa? Ini dapat pelajaran dari kita sendiri, mana yang realita, mana yang gimmick. Nah, gitu kan ya maksudnya. Dibuat, diada-adain, betul sekali. Oke, itu aja dari kisah sampai ibunya sebelah dong. Danyang Tanah Jawa, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.